Halo Sobat Properti dimanapun kalian berada saat ini. Siang hari ini kami ingin memperkenalkan satu acara terbaru dari Arebi Banten, yaitu Coffee Time. Kita akan berbincang-bincang seputar properti. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Freddy dari Raiwat Citra Raya. Sedangkan saya Lucy Wulandari dari SM Property. Baiklah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Coffee Time. Kami sudah punya kopi, ya, kopi hitam. Bagaimana dengan kalian di rumah? Apakah sudah menyediakan kopi? Kalau sudah siap kopinya, mari kita mulai dengan bincang-bincang seputar properti. Pak Freddy, boleh tahu ya, bagaimana ceritanya bisa nyemplung di properti? Tadinya apakah backgroundnya itu kerja kantoran, terus tiba-tiba kepengen masuk properti, atau kira-kira seperti apa? Bisa diceritain kepada pemirsa di rumah? Oke, baik Bu Lucy. Perkenalkan, saya Freddy dari Raiwat Citra Raya. Intinya begini Bu, background saya itu tidak ada sama sekali propertinya. Tadi saya kerja di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Posisi enak, jabatan sudah ada, fasilitas lengkap. Tapi memang waktu itu sama istri janji ya, waktu nikah sebelum umur 40 harus punya usaha sendiri. Nah, jadi kita putuskan lah. Saya waktu keluar dari satu perusahaan itu berat sekali perusahaan untuk melepas saya Bu, karena sempat 2 bulan saya ditahan nggak boleh keluar. Akhirnya kita malam-malam diskusi sama istri, bisnis apa ya yang enak. Kata istri, bagaimana kalau kita buka kantor agen properti? Kata saya boleh juga. Di Citra kan waktu itu baru ada 2 kantor ya, yang yang franchise, kayak pertama kali Edgy Hooker, kedua Century, sisanya yang lokal-lokal. Nah, akhirnya saya pilih lah antara Era atau Raiwat. Saya pilih Raiwat. Ternyata setelah berjalannya waktu, tahun 2013 saya buka, waktu itu properti lagi turun-turunnya Bu. Saya nggak tahu waktu itu karena saya bukan pengamat properti, jadi saya nggak tahu. Tapi setelah saya jalanin, ternyata enak juga di properti. Properti komisi, habis itu kedua waktu kita yang ngatur. Kita mau kerja kapan, kita mau dapat uang seberapapun, kita yang ngatur. Kalau kerja di kantoran dulu saya memang enak, sebenarnya enak, fasilitas sudah lengkap segala macam, tapi waktu kita nggak bisa kita pakai, kita nggak bisa fleksibel pakai waktu kita Bu. Kalau properti ini kan bebas, kita mau janji orang mau ketemu kapan, mau di mana, kapan aja bisa. Atau via telepon pun bisa, dan tidak perlu ngantor setiap hari Bu. Nah, itu kelebihannya di properti. Lagi pula komisi besar, bonus bisa jalan-jalan ke luar negeri, enak banget Bu. Setelah kita pelajari, kita jalani, ternyata omset penghasilan kita jauh Bu, dibandingin waktu saya bekerja dulu 13 tahun di perusahaan itu. Udah ngelewatin banget. Teman-teman saya yang masih di sana ya kalah jauh, jujur aja. Ya, ternyata properti enak. Enak banget Bu. Oke Bu, makasih Bu. Nah, katanya properti enak loh ya, sahabat properti. Iya, ngopi aja ya. Jadi ternyata Pak Freddy tadinya itu bekerja di perusahaan dengan posisi yang sudah lumayan, tapi berani meninggalkan zona nyaman, ya, untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dan sekarang terbukti ya Pak Freddy ya. Ya, baik sahabat properti, tentu kita juga pengen tahu ya, setelah sekian tahun Pak Freddy di Raiwat Citra Raya, kita perlu tahu apa sih ya yang kira-kira pernah membuat hampir mungkin agak frustrasi ya, karena kita setiap hari pasti tidak selalu kita menemukan hal-hal yang positif ya. Ada juga hal-hal negatif yang membuat kita jadi down, jadi kesal. Kita pengen tahu juga ya, bagaimana Pak Freddy pernah mengalaminya? Jujur Bu, kalau untuk properti, untuk ini sih nggak pernah ya. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah itu hanya kadang-kadang marketing aja. Marketing kalau ribut listing itu doang. Kalau untuk yang lainnya sih enak-enak aja Bu, nggak ada masalah. Kalau ngelisting, selling,
Apalagi lagi proses-proses udah deket-deket mau deal itu enak banget itu. Itu seninya nggak kita dapetin dimanapun. Hanya di properti, negosiasinya tuh jalannya enak banget. Kalau untuk masalah sih nggak ada, cuman hanya masalah listing doang sih. Kadang-kadang marketing suka ada ya rebutan listing lah, apalah segala macam. Tapi udah bisa selesaikan dengan baik, Bu. Biasa kita panggil, kita ngobrol, akhirnya sama-sama enak gitu aja sih. Nggak ada masalah. Jadi ternyata kata Pak Freddy tidak banyak masalah yang berarti ya. Jadi selama ini ya banyakkan mulusnya ya. Oke, kita juga mungkin perlu tahu Pak Freddy di tengah pandemi Covid ini kelihatannya kata Pak Freddy properti masih bagus-bagus aja ya. Boleh nggak ya kita pengen tahu tipsnya bagaimana supaya Railway Citra Raya masih terus eksis berkembang ya. Kita pengen tahu apa sih yang dilakukan oleh Pak Freddy selama ini ya. Mari kita dengar. Oke, kalau untuk kita masih bisa bertahan, pertama yang kita lakukan adalah saya udah wanti-wanti ke semua marketing, kita tidak boleh membohongi konsumen. Pertama, kita harus jujur ngomong apa adanya. Dan kalau saya ngomong ke marketing juga, kita bukan hanya penting kita dapat uang. Uang mah gampang, uang bisa mengikuti. Kalau kerja yang penting kalau kitanya kerjanya benar, saya bilang. Kerjanya benar dalam arti gimana? Kalau rumah itu bagus, kita harus ngomong lokasinya memang bagus. Kalau lokasi nggak bagus kita jelasin, tapi kalau dia tetap mau konsumen ya udah nggak masalah. Itu kan udah pilihan dia, bukan kita menyodorkan tempat yang kurang bagus karena kemauan dia. Kalau untuk yang lain-lainnya selama ini sih penjualan bagus karena selalu kejujuran itu. Setelah kita jujur dengan satu market ke konsumen, mereka akan referral, Bu, ke keluarganya, ke teman-teman, cari ini. Cari rewet, cari ini, marketing ini, kerjanya enak, habis itu bagus, pelayanannya bagus, segala macam. Jadi mereka itu kebanyakan dapat referral itu banyak banget kita, Bu. Jadi diinfo lagi, makanya pelayanan kita kan bisnis pelayanan ya, Bu ya. Bisnis pelayanan ini kalau pelayanan kita bagus, orang pasti akan repeat order. Kalau bukan dia kasih ke saudaranya, bukan saudaranya kasih ke teman-temannya. Nah, untuk di masa pandemi ini pun, jujur aja saya bilang ya, omset kita itu selama saya buka rewet dari tahun 2013 ini omset paling besar tahun ini. Paling besar. Saya juga kaget. Ternyata orang bilang krisis segala macam, tapi omset kita selama 8 tahun lebih ini paling besar, Bu. Jujur aja saya bilang. Growth-nya pun luar biasa. Nggak nyangka juga. Banyak kita jual-jual yang besar-besar juga, kafling yang besar ribuan meter gitu. Enak. Properti enak lah pokoknya, Bu. Jadi jangan sampai kita berpikiran properti capek, nggak enak, banyak masalah. Sebenarnya masalah itu tergantung dari kitanya, mau jujur apa enggak. Kalau kita jujur nggak mungkin ada masalah di awalnya. Kita di awal udah jujur nggak akan ada masalah di kemudian hari. Itu aja, Bu. Nah, sahabat properti, ternyata menurut Pak Freddy kejujuran itu sangat penting ya. Kalau kita menerima satu listing, kita mesti ngomong apa adanya kepada calon konsumen kita. Dalam melakukan hal apapun, kita juga harus jujur supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari para konsumen kita dan supaya terus ada referensi yang positif dari calon-calon kita ya, konsumen kita yang akan datang juga. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya bahwa kata Pak Freddy tahun ini adalah tahun yang sangat menyenangkan ya. Omset penjualannya jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus selalu ingat, meskipun pandemi Covid, selalu ada peluang buat siapa saja yang tidak pernah berhenti berusaha. Oke. Jadi Pak Freddy, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, apakah ada tips untuk rekan-rekan para property agent supaya mereka tetap eksis dan tetap konsisten di bidangnya ya? Bagaimana Pak Freddy? Oke, Bu Lucy, sebenarnya untuk tetap kita eksis ya seperti saya bilang tadi di awal, kita pertama harus jujur. Jujur itu adalah kunci paling kuat di dalam kita berbisnis properti. Kalau kita nggak jujur dari awal, itu kedepannya kita akan sulit. Kenapa? Ya semua masalah akan mengikuti dari ketidakjujuran kita. Tapi kalau kita jujur dari awal, itu semuanya enak-enak aja. Kedua, kita dalam melayani konsumen jangan yang kita pikirkan uangnya dulu.
uangnya itu akan mengikuti dari belakang. Yang penting kita pelayanan dulu, kita jelasin semua, kita kasih semua kelebihannya apa segala macam. Kita jangan sekali ketemu konsumen, ini uang nih, ini komisi nih. Komisi kita jangan mikir komisi. Karena kalau kita udah mikir komisi dulu, kita akan kecewa kalau dia tidak closing. Nah, kalau kita mikir pelayanannya dulu, kejujurannya dulu, kalau setelah closing itu dapat komisi, itu indah banget. Enak banget nikmatinya, Bu. Ya, itu aja sih, Bu. Makasih, Bu. Berarti kata Pak Freddy, kita sebagai property agent itu mesti mengubah mindset kita ya. Mindset yang tadinya setiap kerja pengennya mikirnya komisi dulu, itu harus kita kesampingkan. Ya, kita mengutamakan kejujuran kita melayani konsumen kita dengan segala kemampuan kita. Nanti kalau kita sudah bekerja dengan jujur dan profesional, maka rezeki akan mengikuti kita. Betul sekali, Bu. Baik, sahabat properti dimanapun kalian berada saat ini, terima kasih atas perhatiannya. Saya Lucy Wulandari dan Freddy Stephen dari Rewet Citra Raya. kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, bye.